Lagi, untuk kedua kalinya curhatan Larissa Chow, mantan istri Muhammad Alvin Adam yang belum lama ini sudah mendapatkan putusan cerai dari Majelis Hakim Cibinong, Jawa Barat, kembali mencurahkan isi hatinya di media sosial. Kali ini yang jadi sasaran luapan kekecewaan Larissa adalah ibunda mantan suaminya, Umi Yuni. Dalam postingan berisi kalimat panjang itu, Larissa selama kurang lebih 2 tahun ini merasa tertekan mentalnya karena sang ibu mertua selalu turut campur dalam urusan bahteranya. Saking kesalnya, Larissa bahkan ingin ibu mertuanya itu meminta maaf padanya. Mana hubungan kamu dengan mertua? Untuk sekarang belum komunikasi, tapi alhamdulillah masih baik-baik aja. Dengan ipar-iparnya? Baik-baik alhamdulillah. Baik-baik aja. Terus gimana sih usaha mencegah terjadi perceraian? Sebenarnya kalau usaha udah dilakukan sejak lama ya mas gitu. Tapi memang ini keputusan terbaiknya seperti ini. Mohon doanya aja. Ada penyesalan nggak sih selama 5 tahun menikah sama Alvin? Nggak ada penyesalan. Artinya setiap keluarga, setiap pernikahan pasti ada masalahnya. Kalau Amer sangat menyayangkan kalau seandainya itu di-up ke sosial media. Tapi ini sudah di-up, semua orang sudah tahu. Amer berdoa semoga Allah kasih hikmahnya. Tapi alih-alih permintaan maaf ditunaikan, belakangan sejak Larissa heboh diisukan bercerai dari Alvin, Larissa mengaku makin mendapatkan tekanan psikologis yang hebat dari sang mertua. Dari 2020 permasalahannya seperti apa sih? Nggak bisa dijelasin, maaf ya mas. Larissa pergi dulu sebentar. Ya maaf ya mas, kita buru-buru nih duluan. Padahal sebelum curahan Larissa, ihwal kejengkelannya pada sang mertua mencuat, ia mengaku sudah berdamai dengan sang mantan. Bahkan ia segera move on dari kisah getir bahteranya saat masih bersama Alvin. Lantas, mungkinkah sejak pulang ke Bandung, Jawa Barat, meninggalkan komplek pesantren Az-Zikra, Larissa belum sepenuhnya bisa lega? Sebenarnya bukan shock melihat sosok Alvin ya, lebih ke ini nggak nyangka akan seheboh ini sih. Sosok seperti apa sih Alvin sebagai suami? Sebenarnya dia orangnya baik kok. Iya. Larissa masih ganjel sama postingan yang kemarin itu. Masih ganjel atau gimana? Seperti apa gimana? Bukan ganjil sih, buat pelajaran aja mungkin biar nggak berhati-hati dalam mengisi sosial media. Ya. Dan bukan kebetulan, saat curahan Larissa heboh jadi perbincangan di jagat maya, kemarin adik Alvin, yakni Muhammad Amir Az-Zikra, baru saja resmi menggelar resepsi dengan pasangan cantiknya, Nazira Syafa. Di atas pelaminan, sejoli ini tampak cantik mengenakan busana pengantin serba putih dengan desain gaya pengantin muslim dan muslimah. Alhamdulillah ini berkah, acara resepsinya lancar, alhamdulillah. Dan juga kita taat protokol kesehatan. Alhamdulillah sekarang masih sesi pertama, nanti ada sesi kedua sekitar jam 1-an. Insya Allah lancar, alhamdulillah. Dibatasin ya? Iya tentu kita batasi karena kita harus taat ya, karena situasi seperti ini ya. Jadi kita ada prokes yang sangat ketat. Alhamdulillah, jadi minta doanya semoga lancar. Iya, alhamdulillah sehat. Ya pasti capek mah pasti capek, cuman kan ini udah acara puncaknya, udah lega lah ya, udah lega alhamdulillah. Oh, Tentu pasti ya, deg-degan. Deg-degan. Jadi deg-degannya itu malah mirip-mirip kayak mau nikah ya. Iya, kayak kembali lagi kayak mau akad lagi gitu. Padahal udah akad. Padahal udah akad, ini tinggal resepsi. Di momen resepsi yang digelar di kawasan pesantren Az-Zikra, memang tak tampak sang kakak ipar, yakni Larissa, datang menjadi tamu undangan. Sebaliknya, acara yang digelar dengan kalangan tamu terbatas itu hanya ada beberapa sejawat Amar. Sebenarnya kalau ditanya, saya kira kan teman-temannya banyak yang nikah muda ya. Saya kira pengen nikah muda juga atau enggak. Sebenarnya nikah muda bukan menjadi pilihan yang terbaik buat Syakir sih kayaknya. Karena Syakir pengen memanfaatkan waktu untuk berkarir dulu lah. Nanti kira-kira ya paling matangnya orang aja lah. Kan Rasulullah udah nyontohin umur 25 tahun. Jadi Syakir siapnya insya Allah di umur 25 tahun gitu. Ya harus siapin semuanya dengan matang. Nikah tuh bukan sebatas kita bisa pegang-pegangan halal, cium-ciuman halal, peluk-pelukan halal gitu. Tapi nikah juga dibalik itu kita memegang tanggung jawab yang pertama anak orang, kedua keluarga orang. Kan kita
kalau kita nggak punya emosi yang cukup, kita nggak punya waktu yang kita korbanin, ya itu semua akan sulit lah. Karena ketika menikah bukan kayak kita ngajak jalan cewek ke bioskop, tapi kita ngajak jalan cewek itu gimana cewek itu bisa kita ajak jalan ke surga. Kan? Saya sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan barakallahu wa barakalaikum wa jama'a bainakum fi khair insyaallah. Mudah-mudahan keluarga ini sakinah antil jannah, sampai ke surga saya bilang. Ya, kalau ada apa-apa tanya sama paman-paman kalian, Amer. Ini ustaz-ustaznya adalah pengganti almarhum bapakmu. Ya, kalau ada masalah apa keluarga, ya sampaikan ke kami. Itu yang saya pesan sama beliau tadi. Amir sendiri tampak bahagia bisa bersanding dengan Nazira Syafa, gadis asal Kalideres, Jakarta Barat yang dinikahinya 10 Juni lalu. Namun Amir tak bisa mengelak jika kebahagiaannya hadir justru di tengah ujian hebat Bahtera sang kakak. Lantas, akankah Amir terpengaruh dengan isu karamnya Bahtera sang kakak? Insya Allah ya, yang namanya pernikahan pasti ada masalah. Jangan terima enaknya. Itu yang diajarkan oleh Bang Alvin dan para guru-guru yang lainnya. Jadi kalau misalnya hal seperti itu pasti ada. Kalau misalnya Amr dan istri pribadi, Amr sebenarnya nggak mau ribut, nggak mau rame-rame. Udah, ayo kita fokus, ayo kita move on, kita fokus ke depan. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ya sayangnya. Jadi minta doanya untuk Cila Risa, untuk keluarganya, untuk Bang Alvin, untuk keluarga Bang Alvin dan Amr beserta istri, insya Allah semuanya disatukan, kemudian kumpul bersama di surga nanti. Oke? Itu jadi pelajaran ya buat Syakir ya. Ketika di depan Syakir banyak teman-teman atau mungkin orang-orang terdekat Syakir gitu kan yang mungkin mereka berpisah setelah menikah gitu ya. Tapi banyak hal sih yang Syakir ambil. Syakir juga nggak menyalahkan perpisahan ya, karena bisa jadi perpisahan itu bisa baik juga buat orang. Tapi buat Syakir, oh ternyata kalau kita belum kelar dengan masa muda kita belum kelar dengan ambisi-ambisi kita, jangan nikah dulu deh. Ntar kalau ambisi kita keganggu, masa muda kita keganggu, yang ada kita ribut. Dimanapun hidup ini ujian semakin tinggi. Saya berpesan juga kepada Amr dan Zira, orang kerdil suka bikin masalah. Orang bodoh suka membesar-besarkan masalah. Orang kreatif cari peluang dari masalah, tapi orang biasa membicarakan masalah. Orang besar, dia bisa menyelesaikan masalah. Orang bijak bersyukur dengan adanya masalah, tapi orang bertakwa akan diangkat derajatnya oleh Allah ketika bertubi-tubi datang masalah kepadanya. Minimal Ananda Amir dan Riza adalah orang besar yang bisa menyelesaikan masalah. Meski terkesan lebih dewasa dan penyabar, lantas akankah Amir akan mengikuti jejak sang mendiang ayahnya, almarhum Kiai Haji Arifin Ilham yang punya pasangan lebih dari satu istri? Allah, ini baru nikah, coba pertanyaannya. Jadi gini, ibaratnya nih ya, ibaratnya kita baru masuk kuliah, terus ditanya, bro S2 di mana? Gitu, ini baru nikah udah ditanya poligrafi, begitu. Oh, kalau aku ya siap, harus Ya siap. Allah, ini tahu nggak? Yang ngomong begini dia. Yang dimarahin gue sama netizen, tau gak? Enggak, Jadi emang ya. aku tuh percaya dia tuh bakal jadi orang yang orang sukses, orang besar nanti, bakal banyak orang yang ya, kita doa ya, kita doa. Oh ya Allah. Ini tapi baru resepsi loh. Iya, tapi insya Allah aku menjadi satu-satunya. Insya Oh, Allah. kalau insya Allah yang terbaik buat ke depan dah. Insya Allah Amr berdoa semoga Amr bisa jadi suami yang baik buat istri. Amin, amin. Kemudian istri juga bisa jadi istri yang baik buat Amr. Dan semoga pernikahan kita ini bisa menyebarkan kebahagiaan untuk banyak orang, bisa memotivasi banyak orang, dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kelak bila diberi keturunan, insya Allah yang sholat dan solehah. Amin. Oke. Doanya buat Amer, semoga ini kan Amer termasuk nikah muda juga, tapi Syakir sama Amer adalah dua sahabat yang punya prinsip bahwa mau nikah muda nikah tua, nikah itu kalau siap gitu. Jadi buat kita nggak ada tuh titel nikah muda, titel nikah tua. Kalau gue udah nikah ya berarti gue udah siap. Nah, Amer menikah karena dia udah siap. Harapannya cuma satu buat Amer, semoga rumah tangga ini bisa menjadi keberkahan buat mereka dunia dan akhirat. Itu aja. Dan buat para jomblo-jomblo, ingat, nikah muda bukan untuk ditiru tapi untuk dijadikan semangat untuk memperbaiki diri.
Di tempat berbeda, Natalie Holscher, istri komedian Sule, murka bukan main setelah dirinya diisukan menjalin asmara terlarang dengan sang manajer Panji Komara. Isu itu beredar luas di jagat maya setelah beberapa akun memposting kalimat berupa sindiran terhadap istri Sule yang tengah mengandung buah hati sang komedian. Tak pelak, Natalie yang tak ingin nama baiknya tercemar, ia pun langsung mencari akun fake yang menudingnya bermain cinta segitiga dengan sang manajer. Ujian demi ujian seolah terus menerpa kehidupan Natalie pasca ia beberapa waktu lalu dikabarkan minggat dari kediaman Sule. Terlebih belakangan Sule dan sang istri tengah menikmati sebagai sepasang suami istri yang